Dan menikah kita sarang-sarang puji syukur dumateng besar oleh Allah. Kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur Bapak Panjenengan sedaya. Mugi-mugi kanthi rasa syukur menika kita sedaya tansah pikantuk tambahan kenikmatan saking Allah sehingga Bapak Panjenengan sedaya saged langkung sempurna anggen taat dumateng Allah, anggen pun ngabekti dumateng Allah, anggen pun nglampahi apa-apa ingkang sampun dipun perintahkan kalih Allah lan dipun paringi kesadaran ninggalaken apa-apa ingkang sampun dipun lampahi kalih Allah. Amin Allahumma amin. Dalem menika monggo kita sareng-sareng ngaturaken shalawat wa salam dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikawali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingkang mugi-mugi para bapak bapak ibu kanthi shalawat menika kula panjenengan sedaya dipun caket kalih Allah sebagai umat yang betul-betul mencintai kepada nabinya, mencintai kepada rasulnya, mencintai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, kaulah akan bersama-sama dengan di surga Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, nenek betul. Bapak ini bekerja. Dalam hadir datang fosil niku yang kedua ini. Hadir di MBC yang kedua ini. Kehadiran dalam tidak lain tidak bukan namun silaturahim, sebab pengajian profesor pengurus ansor profesor kan mentok pinter-pinter wong niku profesor dan pinter-pinter wong ingkang sampun melampaui tahapan ketika menjadi pengurus ansor. Tentunya menika hal yang luar biasa. Tapi awake dhewe dilindungi karo Kanjeng Nabi. Masih protolan pengurus ansor. Cara wonge pun mentok tingkat pengabdiannya di tingkat paling tingkat pemuda. Tapi wonten Kanjeng Nabi nyebutaken la yasba'al mu'minu min khairin yasma'u hatta yakuna muntahu al-jannah. La yasba'u al-mu'minun ora itu ngrasa wareg wong-wong mukmin anggene golek ilmu sampai tujuan akhirnya tercapai, yaitu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Terus masih wis rampung anggene awake dhewe ngabekti di ansor. Awake dhewe wis dari profesor. Tidak kemudian Rasulullah menginstruksikan untuk kemudian kakek ini boten. Tapi orang itu wong mukmin rasa wareg anggene golek ilmu sampai tujuan akhirnya tercapai, yaitu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Nyapa sih Kanjeng Nabi? Mbok cukup sakmene ae anggene awake dhewe ngilmu sampai awake dhewe bisa memastikan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kan perjuangannya luar biasa beratnya. Tapi ya ampres kuwoyo awake dhewe ketika napa istilahnya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, caranya piye? Yo golek ilmu sampai mentok, sampai akhir, sampai tuntas. Niku lagi juga diwalik hatta yakuna muntahu al-jannah. Sampai tujuan akhirnya tercapai, yaitu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dengan meninggal dunia husnul khotimah inilah kemudian Allah menjamin kita masuk surga Allah.
gak entuk golek ilmu benar. Artinya apa? Artinya tidak akan mungkin kehidupan kita menjadi kehidupan yang sempurna. Kehidupan kita meningkat, kualitas kita meningkat, kecuali itu semua kita dasari dengan tambahnya ilmu. Betul sakit Pak, kita meningkatkan kualitas ibadah kita, manakala tidak dibarengi dengan kualitas keilmuan yang awal dewi. Makanya awal dewi ngaji terus, sampai sepuh-sepuh ngaji terus. Bayi itu yatim, ngaji yang belum mutim. Ini sih ngaji kiai kabeh. Iya itu sak kendal. Niku harus datang, nyalek harus datang. Bagaimana yang ketika gendak datang Surabaya, niku ditasik ke Matlamat. Karena apa? Tidak akan mungkin UIP awal itu akan meningkat kualitasnya ketika tidak dibarengi dengan tambahnya kualitas keilmuan kita. Makanya kanjeng Nabi melarang awal itu merasa cukup, merasa wajar, akhirnya awal itu golek ilmu. Gak iso meningkatnya kualitas ketakwaan kita manakala tidak dibarengi dengan bertambahnya ilmu. Tidak mungkin kualitas sholat kita bertambah, kualitas puasa kita bertambah, kualitas pribadi kita bertambah, kualitas karakter kita juga bertambah, kecuali di situ dengan tambahnya keilmuan yang harus kita cari. Ini kita yang Nabi, la yasba'al-mu'minu min khairin yasba'u hatta yakuna munta'ahu al-jannah. Maka di hadis yang lain Kanjeng Nabi sampai dawakan anggene awake dhewe golek ilmu minal mati lalati. Sebagai riwayat mengatakan begitu. Sampai tadi katanya wong nang sarean lho sampai di aneh. Itu sebagai buah gambaran bahwa walaupun jenazah sudah diantar sampai ke liang lahat, sudah dikubur, ngono bisa diulang talqin. Ini loh, kalau menimpa jangan kita pernah berharap untuk bagaimana kualitas diri kita akan bertambah tanpa dibarengi dengan tambahnya ilmu. Mana ada duit tidak sesuai ini tidak ngaji dalamnya kok. Ya tidak lain tidak bukan dalam rangka meningkatkan kualitas keilmuan kita. Maka dengan hadis ini akan memotivasi keluarga Panjenengan sedaya untuk bagaimana keluarga Panjenengan sedaya terus ngaji, terus nambah ilmu. Harapannya sampai ketika ajal jemput dalam keadaan husnul khotimah. Berarti salah satu untuk bisa husnul khotimah awal itu terus boleh ilmu. Makanya sebagai hadis mengatakan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan man salaka tariqahu yaltamisu fihi ilman sahala Allahu tariqahu ilal jannah. Barang siapa yang di dalam perjalanannya selalu boleh ilmu, nambah ilmu terus, maka Allah akan mempermudah jalan kita menuju surga ini. Sebab menjadi lebih luas. Ketika kita mencari ilmu, ketika kita tidak pernah berhenti oleh ilmu, maka sebenarnya kita memperluas jalan kita, memperlebar jalan kita untuk bisa sampai menuju surga ini. Allah. Ini sudah tahapan yang harus kita lakukan. Lek wis mun kaji Nabi iki mau tak ada lek sampai dhewe ilmu, awake dhewe ngaji. Jadi tim lau lek guru bengi. Kayak guru pantas nyebar. Dari sampai kayak mulai. Itu sebuah gambaran keharusan kita untuk golek ilmu. Tapi saya golek ilmu wis entuk. Ini kaji Nabi juga masih memberikan cara lain, memberikan ketentuan yang lain. Dawuh Kanjeng Nabi ya hamalatal ilmi, he wong sing wis entuk ilmu, he wong sing nyonggo ilmu, he wong sing gawa ilmu, he wong sing duwe ilmu, iman bi nganalno apa wae sing sampeyan ngerti. Iku dawuh Kanjeng Nabi. Awake dhewe ngaji harus terus bahkan di dalam alalan kan wonten
ora entuk mandeg anggene golek ilmu. Sing kaya ngono karo Kanjeng Nabi sing diterusaken. Lek wis awake dhewe ngerti, awake dhewe weruh, awake dhewe paham, didhawuhaken malih karo Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi ya hamalat ilmi i'malu bihi. He wong sing wis ngerti, he wong sing wis duwe ilmu, lakonono ilmu. Sehingga Kanjeng Nabi dawuhaken fa innamal alimu man amila bima ulima wa wafaqa ilmu amalan. Yang dikatakan orang alim adalah orang yang mengamalkan apapun yang sudah dia ketahui dan kemudian amalnya mencocoki kepada ilmunya. Jadi sing diarani alim ini boten wong sing powah sebenarnya, wong sing roh alim boten. Dikatakan alim ketika dia sudah mampu dan sanggup menjalankan apapun yang sudah diketahui. Jadi bukan kaya pengetahuan. Siapa yang ngerti ini bukan masih pakanan, masih wawasan, masih pengetahuan, baru dikatakan ilmu. Manakala itu kemudian sudah diamalkan, dijalankan dan menjadi karakternya. Fa innamal alimu man amila bima ulima wa wafaqa ilmu amal. Rawahu Dailami. Orang yang dikatakan alim oleh Rasulullah adalah orang yang kemudian menjalankan apapun yang sudah diketahui dan apa yang dikerjakan sesuai dengan ilmunya. Ini global. Ternyata harus berimbang. Itu ilmu terus berusaha diamalkan. Itu ilmu berusaha diamalkan. Justru dikatakan alim, alim itu ketika dia sudah menjalankan, bukan orang yang kemudian mampu menguasai apapun. Wah, ngomong poa, ngomong iso, pengetahuannya luar biasa. Itu kata Rasulullah bukan alim. Alim itu manakala apa yang sudah kemudian dia ketahui dan itu baru dijalankan, dan itu dijalankan, baru bisa dikatakan alim. Makanya itu menjadi seorang ulama berat. Untuk menjadi seorang ulama berat. Karena apa? Karena harus dia mampu dan sanggup menjalankan apapun yang dia ketahui. Jadi orang saya mau ngaji, pinter, alim, itu belum bisa dikatakan alim. Kata Baginda Rasulullah SAW. Baru dia dikatakan ulama manakala dia sudah mampu dan sanggup menjalankan apapun yang sudah diketahui dan yang dijalankan sesuai dengan ilmunya. Jadi apa contohnya dari orang alim menjawabkan dengan ini hadis saya semua melakukan rawahu Dailami. Kalau ini menjadi tahapan-tahapan kita setelah kita selesai dan tuntas menjalankan amanat sebagai pengurus Ansor, menjadi pengurus apapun yang kemudian kita tidak pernah berhenti, tidak dalam rangka kita menjalankan amanat Baginda Rasulullah SAW untuk tidak pernah kenyang untuk ilmu, tidak akan pernah merasa cukup untuk mencari ilmu, dan kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan apapun yang sudah diketahui. Ini ternyata tahapan untuk menjadi orang Muslim sejati. Wes, oleh ilmu terus tak berhenti, karena berusaha untuk kemudian dijalankan. Tahapan yang ketiga, dawuh Kanjeng Nabi, banjur ani wal haya. Lek kowe wis duwe ilmu, wis maklakoni, ayo ulangno marang liya. Walaupun yang kita sampaikan sekedar satu ayat, dua ayat, tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita ketahui dan kemudian kita berusaha untuk kemudian sanggup menjalankan tahapan selanjutnya. Balighu ani walau ayat, sampaikan kepada yang lainnya walaupun itu sekedar satu ayat. Ilmu itu cuma tentang panjenengan toh. Ilmu itu jangan mandek terkawai dhewe toh. Tapi bagaimana apa yang kita ketahui dan kemudian kita ajarkan itu dan kemudian kita amalkan, tidak lain tidak bukan setelah itu bagaimana itu kita bisa mengajarkan. Ngapun tenang, kalau ini enggak terkuat kamu ini perlu tingkatkan. Alim pun. Sebab kalau usaha fakultas itu betul nanti kita. Karena
setiap musyawarah 20 baris sampai 25 baris dihafal. Gak bisa debat pun buat teman-teman aja bisa ngomong mandek kabeh. Sekali sobat karena memang ngalim. Artinya dia menguasai. Tapi ternyata tahapan yang ketiga ini saya boten nih. Sampai kula tawani. Wallahu a'lam, kula mboten paham. Kula tawani kan mulang tenan. Alasan apa? Terus kayak soal sepeda terus. Kayak Pak sepeda motor mboten sakit. Ya itu kalimat-kalimat bagi dalam kadang memang hubungan ini kakak-kakak itu kakak-kakak. Maka kalau melihat tahapan-tahapan hadis kemudian ada balian di bawah ayat al-amru tadullu alal wujub ya dulu alal wujub di mana kalimat perintah untuk menunjukkan wajib manakala kita sudah mengetahui ilmu maka keharusan untuk kemudian menyampaikan kepada yang lain jangan kikmanul ilmi tidak berhenti kepada diri kita ayo sampaikan kepada yang lain sebarkan ilmu ini kepada yang lain ini dari